terhadap dosa itu. Tapi dosa yang dia tidak waspadai justru dosa hasad. Setelah dia melakukan perjalanan tobat dan menebus dirinya dengan meminta ampunan kepada Allah, dan itu disebutkan oleh Allah di dalam surat Al-Hasyr. Setelah meminta ampunan, kita minta sama Allah supaya diberikan kebersihan hati, supaya kita tidak memiliki hasad. Kenapa? Karena hasad paling cepat mengotori dosanya manusia. Dan yang paling luar biasa, hasad di antara para ulama dan di antara para guru. Itu kata para ulama. Maka ini yang menjadikan akhirnya kita mengerti, berarti doa surat Al-Hasyr ayat yang ke-10 ini betul-betul harus mendapatkan kewaspadaan dan perhatian kita. Makanya setidaknya ada beberapa poin untuk kita soroti dan kita spotlight di balik permintaan seorang mukmin ketika memohon kepada Allah, wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Mari kita soroti dulu tentang masalah ini dalam beberapa poin. Poin yang pertama yaitu kita harus paham kenapa hasad itu dosa besar. Kenapa dia tidak dimasukkan pada kategori dosa kecil, tapi minal kabair, tetapi terkategori pada dosa besar. Padahal hasad itu kan ringan kalau kita rasakan muatannya, kalau kita rasakan volumenya itu ringan. Tapi kenapa hasad itu dikategorikan minal kabair? Makanya Nabi sampai mengatakan iyyakum wal hasad, sesungguhnya jauhilah kalian dari hasad. Kenapa? Fa innal hasada yakulul hasanat kama anan nar yakulul hatab. Bahkan dahsyatnya hasad dalam tingkatan dosa sampai Rasulullah mengatakan jagalah dirimu dari hasad, karena hasad itu melahap semua kebaikanmu, menghapuskan sebagian dari kebaikan yang kamu lakukan, sebagaimana api ketika membakar kayu bakar. Jadi dosa itu kalau kita soroti dalam riwayat ini, ada dosa yang potensi dari dosa itu mendatangkan keburukan, ada dosa potensi dari dosa itu menghapuskan kebaikan. Contoh Pak, meninggalkan sholat asar itu beda dengan meninggalkan sholat duhur. Saya sampaikan berulang-ulang. Man taraka sholatal asar faqad habita amaluhu. Siapa yang meninggalkan sholat asar sengaja, maka kebaikannya pada hari itu dihapuskan oleh Allah. Karena ada dosa yang punya potensi untuk menghapuskan kebaikan dan ketaatan yang telah kita lakukan. Kayak rayap ketika menggerogoti kayu, kayak gula ketika mengerubuti semut, kayak semut ketika mengerubuti gula. Maka ada dosa yang potensi dosa itu bukan hanya menambah keburukan, tapi potensi dari dosa itu menghapuskan kebaikan. Dan salah satunya itu apa? Salah satunya itu hasad. Jadi seseorang ketika mereka jatuh terperosok pada hasad, sholat sunnahnya terhapus. Mungkin karena disebutkan hasanat. Hasanat itu disebutkan umum, dia mencakup semua hal. Bisa jadi sedekah subuhnya hilang, bisa jadi tadi ketika sholat duhanya hilang, bisa jadi karena disebutkan oleh Nabi yakulul hasanat, dia memakan semua, dia memakan kebaikan sebagaimana api ketika membakar kayu bakar. Nah, pertanyaannya pada poin yang pertama, kenapa hasad itu terkategori sebagai dosa besar? Kok tidak dosa kecil Ustaz? Kan tampaknya volumenya ringan. Nah, begini penjelasan yang luar biasa dari Imam Ibnu Qayyim. Hasad itu sebenarnya kenapa dikategorikan sebagai dosa besar? Karena orang yang hasad itu sebenarnya bukan bicara antara person to person, bukan bicara antara manusia dengan manusia, tapi sebenarnya orang yang hasad itu bicara tentang dirinya ketika menggugat Allah secara tidak langsung. Ya karena orang yang hasad itu bukan person to person. Dulu saya menganggap hasad itu antara person to person. Dan saya kurang bisa memahami kenapa hasad itu merupakan kategori dosa besar. Sampai ada keterangan dari Imam Ibnu Qayyim. Jadi orang yang hasad itu sebenarnya bukan hanya antara dirinya dengan orang yang dia tidak suka sampai dia hasad kepadanya,
Tapi sebenarnya dia sedang menggugat Allah ketika Allah menetapkan takdir, qada dan qadar kepada manusia. Allah memberikan nikmat kepada seseorang dari teman yang dia kenal, lalu dia tidak suka nikmat itu diberikan kepada orang itu. Seakan-akan orang ketika hasad itu mengatakan, ya Allah, kamu salah ngasih nikmatnya sama dia, yang benar harusnya sama saya. Proses menyalahkan ini loh yang akhirnya mengkategorikan hasad itu dosa besar. Ada seorang guru lihat gurunya lalu mengatakan harusnya dia tidak mendapatkan kenikmatan itu. Sebenarnya dia sedang menggugat sama Allah ketika menetapkan takdir, qada dan qadar. Ini loh, ya Allah, kamu kurang tepat kalau menetapkan ini. Harusnya nikmat ini diberikan kepada saya. Padahal nikmat itu diberikan kepada orang tersebut dengan ilmunya Allah, dengan hikmahnya Allah, dengan sifat Allah yang sempurna, dan setiap pemberian Allah tidak pernah salah tempat. Lalu orang hasad juga bukan hanya dia membenci kenikmatan itu kepada orang tersebut, lalu membenci secara tidak langsung kepada takdirnya Allah. Yang kedua, dia menginginkan kenikmatan itu hilang, seakan-akan dia mengatur Allah kalau bisa hilang. Seakan-akan dia mengatakan sama Allah, ini tuh harusnya hilang, padahal Allah yang memberikan kenikmatan itu, dan Allah yang punya masyiah, Allah yang punya kehendak untuk memberikan nikmat itu kepadanya. Tapi makhluknya justru mengintervensi. Itu hasad, Pak. Kenapa dia itu terkategori dosa besar? Jadi kalau kita melihat ada tetangga lalu melihat memiliki mobil, lalu kita mengatakan orang semacam dia itu kan harusnya nggak punya mobil. Ini ada dua yang dia protes dan intervensi kepada Allah. Satu, dia memprotes Allah memberi. Dua, dia mengatur supaya Allah mengambil lagi nikmatnya. Ini kan berarti orang yang campur tangan, Pak. Sok mendikte Allah. Jadi orang hasad itu secara tidak langsung dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya, orang yang hasad itu mendikte Allah siapa yang berhak mendapatkan kebaikan, dan dia juga mendikte Allah supaya kebaikan itu dihilangkan ketika dia tidak suka. Nah, ini yang menjadikan hasad itu dosa besar. Selama ini kita sering mengetahui hasad dosa. Tapi kita juga masih bertanya, kenapa hasad terkategori dosa besar? Dan banyak di antara kita belum paham. Jadi penjelasan ini sekaligus pula memberikan insight untuk kita. Oh, ternyata hasad itu dosa besar. Karena bukan person to person hasad itu, tapi antara person ini kepada Allah secara langsung. Dan inilah dosa besarnya. Ya. Oh, tenang. Makanya inilah yang menjadikan kita memahami ya, bahwasanya hasad itu memang perkara yang luar biasa, dan betapa sulitnya hati kita manusia untuk mampu bersih dari hasad setiap waktu itu sulit. Makanya Imam Ibnu Taimiyah sampai mengatakan ma khalal jasad anil hasad. Hampir setiap jasad itu hampir sulit untuk terpisahkan dari hasad. Karena setiap perkara itu bisa membuat kita hasad. Apalagi di tengah era informasi, zaman sosial media. Apa yang kita lihat itu condong membuat kita itu menjadi hasad dalam setiap apapun yang kita lihat. Dan ingat, hasad itu tidak perlu diucapkan dengan lisan. Hasad itu tidak perlu diucapkan dengan lisan. Hasad itu cukup di dalam hatinya saja ketika dia membiarkan perasaan benci itu tumbuh, walaupun tidak mengatakan. Tapi cukuplah orang itu terkategori dan terprosok kepada hasad walaupun tidak mengucapkan. Maaf ya, dalam perkara-perkara yang lain harus diucapkan. Contoh, cerai harus diucapkan. Jual beli harus diucapkan. Ya. Dosa zina itu harus mulai dari ucapan dulu ketika menggoda kepada perempuan yang dia zinai. Tapi hasad tidak perlu terwakilkan dengan lisan, cukup di dalam hatinya. Tapi sudah cukup hatinya akan dinilai sebagai hati yang hasad. Nah, itulah betapa bahaya latennya hasad. Jadi ini termasuk pada kategori bahaya laten yang tidak terasa. Dan tidaklah manusia rugi kecuali salah satunya dari penyakit hasad ini. Makanya tadi Rasulullah mengibaratkan dengan sebuah ibarat yang sangat membuat kita termenung.
perumpamaan hasad sebagaimana api ketika membakar kayu bakar. Api dibakar kayu bakar itu kan dalam waktu yang singkat habis, Pak. Ya. Dan itu yang memahamkan kepada kita kenapa hasad itu merupakan dosa besar, terkategori dosa besar. Ya, kalau sudah terkategori dosa besar, ya membahayakan. Makanya Imam Ibnu Qayyim melanjutkan kembali, ada orang nggak pernah zina, nggak pernah khomer, tapi dosanya besar di sisi Allah. Kenapa? Setiap hari apapun yang dia jumpai menumbuhkan hatinya untuk hasad. Dan ingat, selalu orang yang melakukan hasad itu mencari pembelaan atas apa yang dia tidak suka dari saudaranya. Sebagaimana pada surat Al-Qiyamah, balil insanu ala nafsihi basirah walau alqa ma'adirah. Manusia itu tahu tentang dirinya, tetapi manusia itu suka membuat alasan. Kalau boleh saya ibaratkan, Pak, kata Allah di dalam surat Al-Qiyamah ini apa? Manusia itu pengacara yang hebat untuk dirinya. Dan salah satu di antara walau alqa ma'adirah, sering nyampaikan udur itu apa? Udur ketika dia hasad. Ya memang pantas kok dia harus digituin. Kan harusnya memang nggak pantas dia juga dapat nikmat itu. Nah, manusia itu nanti akan membuat 1000 alasan. Walau alqa ma'adirah, walaupun dia mengajukan alasan, ya sebenarnya itu adalah hasad yang ada pada hatinya. Ya, Masya Allah ya. Yang ngeri tadi perkataan Imam Ibnu Qayyim, ada orang tidak riba, tidak zina, tidak khomer, tapi kedudukannya ketika berjalan sama Allah itu dosanya banyak. Lah dosa itu salah satu kontributor besarnya itu adalah ketika selalu membiarkan hatinya jatuh di dalam perkara hasad. Ya, makanya Masya Allah lah, makanya tidak mengherankan kalau kita menjumpai kebalikannya, orang yang mampu dan mewaspadai dirinya dari bahaya laten hasad, pahalanya juga nggak tanggung-tanggung dikasih oleh Allah surga, walaupun mungkin dia agak lemah dalam pengamalan sunnah mustahab. Tapi kalau dia mampu menjaga dirinya dari hasad, bayarannya cash dan kontan, yaitu surga. Makanya kita melihat dari salah satu riwayat dari Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala, dalam satu riwayat dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, tentang kejadian Arab Badui, kan Pak? Arab Badui yang seorang laki-laki Ansor yang diceritakan oleh Nabi sebagai penduduk surga, sampai Nabi mengatakan 3 kali bahwasanya dia itu adalah penduduk surga. Testimoni ini disampaikan Nabi sampai 3 kali. Yang menarik jawaban dari laki-laki Ansor ini, mari kita bedah secara hadisnya, tahlil lafdinya, Pak. Maka dikatakan oleh orang Ansor ini ketika ditanya sama Abdullah bin Amr bin As, kenapa Nabi kok sampai ngabarin kamu sebagai penduduk surga 3 kali? Padahal malam kamu biasa, tahajud enggak, amalan sehari-hari juga di dalam surah mustahab juga biasa. Tapi kenapa kok Nabi sampai ngabarin kamu sebagai penduduk surga 3 kali? Nah, jawaban dari beliau pada saat itu adalah, innila ajidu fi nafsi minal muslimina ghishan wala ahsudu ahadan ala khairin a'tahullahu iyyah. 2 yang dia sebutkan, Pak. Saya tidak pernah mendapati hatiku benci kepada urusan kaum muslimin. Wala ahsudu ahadan ala khairin a'tahullahu iyyah. Maka Arab laki-laki Ansor ini menjawab yang 2, hati saya tidak pernah hasad terhadap semua kebaikan yang Allah bagikan kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Saya ulang kembali kata-kata ini, karena inilah kunci yang menjadikan beliau sampai dikasih testimoni oleh Rasulullah sebagai penduduk surga 3 kali. Wala ahsudu ahadan ala khairin a'tahullahu iyyah. Jadi modal dia dagang sama Allah, modalnya ini, Pak. Dia nggak modal tahajud, dia nggak modal sholat duha, dia nggak modal sedekah, karena nggak diterangkan di dalam riwayat ini bagaimana beliau menerangkan tahajudnya, karena memang 3 hari tidak tahajud dilihat oleh Abdullah bin Amr bin As.
Tapi dia menceritakan strategi bisnisnya dia kepada Allah. Strategis bisnisnya dia dengan Allah itu apa? Wala ahsudu ahadan. Wala ahsudu ahadan ala khairin a'tahullahu iyah. Saya nggak pernah hasad terhadap semua kebaikan yang sudah Allah berikan kepada kaum muslimin. Dan itu strategi dia menuju kepada Allah dalam perdagangan bisnisnya. Di sini aja nunggu Abi ya, dakwah ya. Pulang diantar Mas Afif. Mas Afif nak ya, sampai mana tadi ya. Jadi itulah yang kita jumpai. Makanya inilah yang menjadikan kita memahami pada poin yang pertama, ketika seseorang hasad dekat sekali dengan neraka. Tidaklah seseorang yang selalu waspada terhadap dirinya, terhadap hatinya, terhadap apa yang dilihat lalu dia waspada terhadap reaksi hatinya, lalu dia waspada terhadap bahaya laten hasad. Orang yang paling waspada terhadap bahaya laten hasad itu adalah orang yang paling sempurna nikmatnya di surga. Makanya kita fahamkan Pak, yang dihilangkan oleh Allah dari manusia sebelum manusia itu masuk surga, kan manusia nanti dikumpulkan di kontoroh. Kontoroh itu sebuah proses manusia ketika manusia itu melewati sirat sebelum masuk surga, sebelum pintu-pintu surga diketuk oleh Rasulullah, maka manusia itu dikumpulkan dulu di sebuah tempat yang bernama kontoroh. Kontoroh itu kalau bahasa maknanya kayak jembatan Pak, ngumpul dulu orang. Lalu di tempat itu Allah mengatakan wanazakna, kami cabut apa yang dicabut, hasad yang pernah tersisa. Hasad yang tersisa-sisa itu dihilangkan. Untuk menunjukkan surga itu dibuat khusus untuk orang yang tidak punya hasad. Sampai ketika Allah mentreatment orang ketika berkumpul di kontoroh, yang dilakukan oleh Allah itu tidak membersihkan kemaluannya, tidak membersihkan duburnya, enggak. Yang Allah bersihkan hatinya dulu. Min ghillin, dibersihkan itu hasad di dalam hatinya, sampai akhirnya kalau sudah dibersihkan hatinya, baru mereka itu menuju kepada surga. Untuk memberi faedah makna yang sangat gamblang, surga itu diperuntukkan mereka yang selalu waspada terhadap bahaya laten hasad. Ya Masya Allah ya. Jadi hasad itu bukan person to person. Orang hasad itu sebenarnya sedang ngatur Allah, dan itu sadis betul. Nikmat ini dia kumpul sama ini kita nggak suka, kita sedang ngatur, harusnya dia itu nikmatnya nggak di situ ya Allah. Kan sama dengan mengatakan kalau kasarannya adalah salah ya Allah, orang itu tuh harusnya nggak dapat nikmat ya. Maaf ya Pak, mari kita bandingkan dengan salah satu dosa besar yang lain supaya lebih gamblang. Salah satu dosa besar yang lain itu adalah ketika kita niyahah Pak. Ada satu keluarga meninggal, orang yang dia cintai, lalu dia niyahah. Niyahah itu apa? Meratapi mayit ketika sedih, ketika dia meninggal dunia lalu sedih. Meratap itu sampai nangis. Pertanyaan kita, kenapa niyahah meratapi mayit itu termasuk kategori dosa besar? Simple jawabannya. Karena orang yang meratapi mayit secara berlebihan, secara tidak langsung dia menggugat takdir Allah. Seakan-akan dia mengatakan sama Allah, saya nggak terima kalau dia mati. Apapun kalau sudah menggugat takdir, itu dosanya besarnya luar biasa. Karena Allah itu punya hak prerogatif untuk diridhoi setiap hamba yang beriman. Dan hasad pun sama, sedang menggugat takdirnya Allah. Makanya kalau kita misalkan dari perkataan Imam Ibnu Qayyim, semoga Allah merahmati ilmunya beliau, akhirnya nanti mulai kita hari ini belajar, kalau tiba-tiba kita sedang terpancing untuk hasad sama orang, yang kita pikirkan bukan orang itu, tapi yang kita pikirkan itu apa? Zat yang memberikan nikmat kepadanya. Mungkin itu bisa menjadi penawar dari hasad yang selalu menyertai kita. Nah itulah kalau kita kaitkan dengan perkataan Imam Ibnu Rajab, nanti nyambung lagi. Kenapa manusia mukmin itu disuruh jarang melihat? Jarang banyak melihat. Kenapa seorang mukmin itu disuruh
supaya jangan banyak terlalu bergaul terlalu luas. Ya supaya kita jangan terlalu bergaul luas itu ya salah satunya supaya kita tidak banyak konsekuensi yang harus kita berikan ketika kita menjaga diri hati kita. Kenapa dalam Islam kita tidak diperbolehkan banyak melihat? Supaya lebih gampang kontrol hati kalau kita sedikit melihat tentang kehidupan orang. Ya. Apalagi memang luar biasa hasad pada kehidupan hari ini, era informasi ketika semua berita tentang saudara kita mudah kita peroleh dan kita akses. Ya, ini yang menjadikan kita memahami poin yang pertama. Kenapa hasad itu masuk pada kategori dosa besar? Lalu kenapa orang yang waspada dengan bahaya laten hasad itu, mereka langsung mendapatkan cash surga. Walaupun jarang melakukan sunnah mustahab. Tapi selama kita waspada dengan bahaya hasad, itu sudah cukup menjadi modal mendapatkan surganya Allah. Ingat-ingat ya Pak, perkataan orang Ansor. Wala ahsudu ahadan ala khairin a'tahullahu iyyah. Saya nggak pernah hasad sama pemberian Allah kepada seseorang dalam kebaikan. Itu yang pertama. Yang kedua, ada kata hasad, ada kata ghil. Nah, bedanya apa? Yang disebutkan pada surat Al-Hasyr ayat yang ke-10 kan ghil. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Ustaz langsung menerangkan hasad. Kan dalam bahasa Arab ada hasad, ada ghil. Apa bedanya Pak Hari? Pak Ujang nggak ada? Oh ada. Apa bedanya hasad sama ghil? Hasad itu dimulai dari huruf H. Ghil itu dimulai dari huruf G. Apa bedanya hasad sama ghil? Yang disebutkan dalam surat Al-Hasyr itu ghil atau hasad? Ghil. Apa bedanya? Fadil, apa bedanya nak? Siapa yang bisa menjawab saya kasih hadiah. Sarapan pagi nanti. Apa bedanya? Pak Adnan, apa bedanya hasad sama ghil? Ya. Salah satu di antara kondisi hasad itu langsung melakukan tindakan Pak. Karena hasad itu ada beberapa kondisi. Tapi itu masih dalam perkara hasad. Jawaban Pak Ujang sudah lumayan lah. Jawaban orang yang ikhtiar. Setidaknya mau berusaha. Kan yang lain belum berusaha tuh. Nah ini setidaknya usaha ini. Maka perbedaannya gini Pak. Sama antara bakhil dengan syuh. Ya kan ada bakhil, ada syuh. Apa bedanya bakhil dengan syuh? Saya pernah nerangkan itu. Wa mayyuqa syuhha nafsihi, ada bakhil, ada syuh. Kalau Imam Abdullah bin Mas'ud ketika tawaf selalu berlindung diri dari Allahumma inni a'udzubika minas syuh. Syuh itu kalau bahasa Indonesia artinya juga bakhil. Pernah saya terangkan. Ada yang masih ingat? Enggak juga. Alhamdulillah. Insyaallah. Sabar ya Pak ya kita insyaallah dalam proses nyari ilmu. Bedanya bakhil dengan syuh itu, bakhil itu sama orang. Tapi sama dirinya sendiri bisa jadi dia royal. Jamnya 500 juta. Mobilnya 25 miliar. Rumahnya 100 miliar. Tapi kalau sama orang, dia bakhil. Itu namanya bakhil. Kalau syuh, ini lebih berbahaya daripada bakhil. Syuh itu apa Ustadz? Syuh itu sama dirinya sendiri aja bakhil. Sama dirinya sendiri aja bakhil. Ya. Sudah sobek-sobek gitu ya. Dia punya rezeki untuk beli, udahlah nggak apa-apa. Tapi uangnya terus ditumpuk, bukan juga diinfakkan. Kalau diinfakkan tidak syuh namanya. Makanya ada satu peristiwa nyata di era tabi'ut tabi'in, ada orang sudah jarang ibadah, terus tidak punya rumah, tidurnya berbantalkan batu Pak. Mati di atas batu itu dia tidur, mati dia.
Ketika orang itu menggotong jenazahnya, lalu mulai merapikan tempat dia tidur selama ini, ketika digeser batunya, ada ratusan dinar, Pak. Sama dirinya tidak mau. Itu namanya syuh. Makanya setelah ada kejadian itu, para ulama lalu berdoa, kami berlindung diri dari penyakit syuh. Itu salah satu maknanya. Sekarang hasad dengan ghil. Apa bedanya hasad dengan ghil? Hasad itu kalau kita menjumpai di dalam pengertian hasad itu adalah tamanna zawalun ni'mah anil mahsud. Sesungguhnya hasad itu adalah ketika kamu punya keinginan hilangnya nikmat itu atau tidak pantasnya seseorang mendapatkan kenikmatan itu sudah hasad. Saya ulang kembali. Tamanna, ingat ya Pak, bukan tafakkaro ya, bukan akhir, kemudian tafakkaro fil istirajiyah, bukan. Tafakkaro fil istirajiyah itu dia berpikir secara strategis tentang kenikmatan itu supaya hilang, enggak. Cukuplah orang disebut dengan hasad ketika para ulama mendefinisikan hasad itu apa? Tamanna zawalan ni'mah an sahibiha atau anil mahsud. Kamu berpikir untuk supaya nikmat itu hilang, atau kamu berpikir nikmat itu tidak pantas untuk orang itu sudah termasuk hasad. Jadi kalau nanti ada yang tanya, saya ini hasad gak sih Ustadz? Saya melihat, saya tukang bakso, terus di samping saya ada tukang bakso, saya berpikir moga-moga baksonya bangkrut. Itu sudah hasad. Walaupun cuma merenungkan dan berpikir ringan, itu sudah termasuk kategori hasad. Apa bedanya dengan ghil? Kan ada kata ghil yang ada pada surat Al-Hasyr ayat yang ke-10. Min ghilin. Ghil itu adalah hasad, tapi sembari dia merasakan kesakitan pada hatinya dan pada jiwanya gara-gara hasad itu. Kalau orang hasad biasa, ya sudah, dia pingin supaya kenikmatan itu hilang, pingin supaya kenikmatan itu pindah kepadanya, tapi dia tetap fan-fan saja, tidak ada dampak yang dia rasakan dan tidak ada rasa sakit yang dia dapatkan. Itu namanya hasad. Tapi kalau ghil, dia hasad ditambah dia tersakiti dengan apa yang tidak pantas dari apa yang didapatkan saudaranya. Gula darahnya naik, Pak. Darah tingginya jadi naik. Lalu ketika mendapatkan kenikmatan temannya itu dia stroke, Pak. Itu namanya ghil. Misalnya. Pokoknya dia kejang-kejang kalau ngeliat, wah sekarang dia punya perusahaan, tambah kejang Pak dia. Itu namanya ghil. Lebih buruk daripada hasad. Kenapa yang disebutkan di dalam doa surat Al-Hasyr ini kok wala taj'al fi qulubina ghillan, bukan wala taj'al fi qulubina hasadan? Kenapa yang disebutkan ghil bukan hasad, Pak? Kenapa? Pak Ari. Betul. Karena yang disebutkan itu di dalam doa itu yang paling bahaya, mewakili hasad. Kalau hasad bisa jadi dia hasad tapi juga ghil, hasadnya hilang tapi ghilnya masih ada. Tapi kalau orang sudah dihilangkan dari ghil, hasadnya ikut hilang. Ghil ini lebih parah. Jadi ghil itu lebih parah daripada penyakit hasad. Sehingga dalam definisi itulah kita mendapati bahwasanya hasad itu merupakan perkara yang sudah terkategori dosa besar. Tapi ghil itu lebih parah daripada hasad. Dan ini yang menjadikan kita harus memahami kenapa pada surat Al-Hasyr ayat yang ke-10 yang disebutkan ghillal lil ladina amanu. Karena sesungguhnya disebutkan ghil itu supaya mewakili yang paling terburuk. Ketika diwakili sesuatu yang paling buruk, maka yang hasad nanti akan ikut hilang kalau memang ghilnya sudah hilang. Dan itu yang menjadikan kita memahami tentang definisi dari hasad itu sendiri. Jadi hasad, sekali lagi, tamanna zawal lan ni'mah an sahibiha. Pokoknya kalau kita menginginkan itu hilang, atau kita menganggap dia tidak pantas mendapatkan kenikmatan itu, sudah terkategori dengan dosa hasad. Dan itu sudah masuk kepada kategori dosa besar. Makanya akhirnya kita memperbanyak diri kita untuk
beristighfar, bertobat kepada Allah dari dosa hasad, karena memang sejatinya hasad itu betul-betul tidak terasa. Lalu yang menyedihkan ketika para ulama menyampaikan at-tahasud bainal ulama asyad wa a'dham. Lah hasadnya para ulama itu terkadang lebih besar dan lebih agung. Dan dampaknya jauh lebih besar daripada hasadnya manusia biasa kepada manusia biasa. Kalau seorang guru, Pak, ustadz sudah saling hasad, ini berbahaya. Bahayanya, efek keburukannya lebih besar daripada hasad yang dimiliki sama orang awam. Karena hasad yang dimiliki seorang guru atau seorang ustadz, biasanya satu, akan diberikan bumbu-bumbu penyedap dengan dalil atas perkara hasad yang dia miliki. Yang pertama. Jadi apa? Menggunakan pembenaran dengan dalih supaya membenarkan sikap hasad dari seorang guru dan seorang ustadz. Yang kedua, sikap hasad itu lebih parah daripada guru itu. Kenapa? Karena yang hasad akan diikuti sama murid-muridnya untuk hasad kepada fulan itu. Dan murid-muridnya akan menempatkan dan membahasakan hasad itu sebagai bagian dari perintah kebaikan. Itulah parahnya kalau hasad terjadi kepada seorang guru. Ya, makanya ini yang memberikan kepada kita bahwasanya Masya Allah ya, seorang guru, seorang ustadz, ulama itu memang yang pantas didoakan. Didoakan supaya hatinya bersih, tidak ada hasad. Karena yang menjadikan kita tidak bisa bersaudara itu ya hasad, Pak. Yang menjadikan kita akhirnya sulit untuk berdamai itu ya hasad. Yang menjadikan kita gampang untuk menyalahkan itu ya hasad. Ya. Dan ini menjadi sebab tragedi dalam masalah ukhuwah. Makanya hasad itu dimiliki, pertama kali hasad itu yang memiliki siapa? Orang-orang Yahudi. Orang yang paling hasad di atas muka bumi itu ya Yahudi. Sebagaimana Allah sampaikan di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-54. Am yahsudun nas ala ma atahumullahu min fadlih. Yahudi, emang kamu hasad terhadap apa yang kami berikan kepada manusia, terhadap keutamaan yang kami berikan kepadanya. Dan hasadnya Yahudi itu ke siapa? Kepada Rasulullah dan para sahabat. Jadi mereka itu paling hasad kepada Nabi. Kenapa? Karena mereka merasa kehilangan tongkat terakhir kenabian justru bukan datang dari kalangan Yahudi. Makanya mereka hasad kepada Rasulullah. Dan hasad inilah yang akhirnya menjadi sebuah fanatik atau ta'asub buta. Mereka menolak Rasulullah. Mereka membenci Nabi. Mereka membenci para sahabat. Mereka mengkhianati Rasulullah. Ya karena penyakit hasad. Mereka hasad ketika Quran tidak diturunkan kepada mereka, tapi diturunkan kepada Rasulullah dan kepada para sahabat. Makanya akhirnya hasad itu menjadi penyakit yang awal mulanya terjadi menjangkiti kepada orang Yahudi, lalu menyebar kepada kehidupan kaum muslimin. Sebagaimana dalam satu hikmah dikatakan su'ul khuluqi yu'di, penyakit buruk itu nular. Penyakit buruk itu nular. Dan salah satu penyakit buruk yang menular itu adalah bagaimana ketika seseorang memiliki penyakit hasad. Itu yang kedua, Pak. Yang ketiga, poin yang penting kita harus pahami tentang hasad. Para ulama lalu menyampaikan kepada kita salah satunya dari perkataan Hasan Al-Basri. Hasad itu ada 4 keadaan. Poin yang ketiga kita bahas, hasad itu ada 4 keadaan, ada 4 kondisi. Yang pertama, maka ada hasad yang sangat tercela. Yaitu adalah hasad ketika berusaha menghilangkan nikmat yang ada pada saudaranya dengan aktivitas dan tindakan secara nyata. Jadi bukan hanya dia membenci, tapi dia mengorganisir sebuah perkataan dan tindakan supaya nikmat itu hilang. Atau nikmat itu tidak direspek sama orang lain. Ini merupakan hasad paling tercela. Ya, dia beli mobil, ya iyalah. Dan kita tahu prakteknya kayak apa di dunia ini. Yang paling dia juga menggunakan praktek-praktek itu. Dia sudah menggunakan kalimat-kalimat untuk menjadi strategi dia. Supaya
menghilangkan kenikmatan itu, atau setidaknya menghilangkan respek orang terhadap nikmat yang dia dapatkan. Ini yang pertama, dan ini dikatakan oleh Hasan Al-Basri yang paling buruk, Pak. Hasad dalam hati, ngasih komando kepada lisan lalu mengatur strategi pemilihan setiap kalimat dan diksi. Satu tujuannya, mencitrakan buruk orang yang mendapatkan nikmat itu. Dia nggak bisa ngambil langsung. Kalau ngambil langsung namanya maling. Kalau dia ngambil langsung namanya maling. Kalau dia ngambil secara tanpa izin namanya gosop. Itu sudah beda lagi. Dosanya sudah jadi berbeda. Kalau dia ngambil langsung, dia dapat mobil diambil, itu namanya gosop. Kalau ngambilnya dengan jalan tidak diketahui namanya maling. Kalau hasad, dia nggak berbeda dengan maling ataupun gosop. Dia menggunakan kalimat demi kalimat, mencitrakan buruk terhadap orang yang mendapatkan kenikmatan itu. Kalimatnya lembut, Pak, dan terkadang bisa diberikan sebuah kata-kata gitu. Ini termasuk perkara nasihat gitu. Kadang-kadang manusia bisa memberikan dalih-dalih yang indah untuk membenarkan sikap itu. Dan hasad yang paling buruk sudah menggunakan lisan dan mengatur setiap diksi dan kalimat supaya nikmat itu hilang atau respeknya orang terhadap dia itu hilang. Ini yang pertama. Yang kedua, maka ada yang hasad pada orang lain, tapi dia tidak menjalankan apapun. Dia hanya diam saja terhadap apa yang dia inikan, dia diam saja. Ya, lalu dia berusaha untuk menganggap lalu apa yang dia lihat ketika dia tidak suka dari nikmat yang didapatkan saudaranya. Maka dia tidak menikmati kebencian itu, dia berusaha untuk menganggap lalu biasa, lalu berusaha terus untuk menepis perasaan itu, maka ini tidak berdosa. Karena hasad itu kan muncul sendiri, Mak. Dia tidak bisa dikontrol. Pikiran langsung jangan hasad, tidak bisa. Kadang-kadang pikiran secara otomatik dia langsung, wah, kok orang kayak dia dapat nikmat gitu ya. Lalu dia membiarkan, lalu menganggap lalu dia sibuk dengan perkara yang lainnya. Ini tidak dosa. Ya, jadi kalau tiba-tiba kita ngelihat ada satu hal, Pak, maka salah satu di antara terapi ketika kita ngelihat sesuatu yang membuat kita hasad, sudah anggap lalu aja, kita ngambil yang lainnya. Kalau ditanya gimana fulan tentang ini, saya nggak ngerti, saya nggak paham. La adri. Jawaban tidak tahu tentang saudara kita itu lebih baik daripada akhirnya perkataan kita melanggar kehormatannya. Yang ketiga, maka sesungguhnya ada yang ketiga, hasad, tapi justru bisa menjadi bagian dari sebuah pahala kebaikan. Nah, inilah yang disebut dengan ghibthah. Ya, ada kondisi yang tiga. Kita ngelihat ada orang, lalu kita ambil sisi baiknya orang itu. Lalu kita berkeinginan mendapatkan apa yang dia dapatkan, lalu apa yang dia dapatkan bisa berbuat kebaikan, dan kita berdoa supaya kita bisa mendapatkan sebagaimana orang itu, dia mendapatkan nikmat, lalu berbuat kebaikan di balik nikmat yang dia peroleh, maka saat itulah hasad berubah menjadi hujan pahala. Itu yang dinamakan ghibthah, Pak. Lihat, Pak, Islam itu selalu memperbaiki mindset kita cara melihat sesuatu. Makanya hasad itu dalam tanda petik ghibthah, hasad itu untuk melejitkan potensi diri kita. Karena kalau kita punya hasad, kita kayak punya role model, Pak. Kita misalkan suka sama seorang ustadz atau seorang yang kaya raya, dan kita mencari sisi baiknya dia. Oh, dia suka sedekah. Sudah doa sama Allah, ya Allah, kalau saya diberikan kekayaan sebagaimana dia punya kekayaan, saya akan berbuat persis sebagaimana dia, ya Allah. Maka baginya keutamaan itu dan baginya pahalanya tanpa mengurangi pahala yang dia ghibthah kepadanya. Itu cara merubah dosa menjadi anugerah. Kita ngelihat, Pak, ada ustadz guru pinter, ya, qadarullah diterima sama orang banyak. Maka kita berdoa, ya Allah, kalau saya punya ilmu sebagaimana dia punya ilmu,
dan bagaimana dia khidmah kepada ilmunya, ya Allah, maka saya akan berbuat persis bagaimana dia. Kamu mendapatkan pahala dia tanpa mengurangi pahala dia sedikit pun. Dan itu meringankan, Pak. Makanya maaf, saya sempat ngobrol dengan seorang dokter. Ya, beliau bicara, hasad itu tanpa sadar itu memberikan aura negatif ke jantung. Lalu memberikan efek negatif pula ke seluruh peredaran darah. Karena hasad itu pasti menyimpan nama orang yang tidak dia suka. Ghibtah itu langsung berubah, Pak. Masya Allah ya. Pikiran itu luar biasa mempengaruhi kualitas kehidupan. Kamu kalau ghibtah, kamu paksa dengan ilmu. Oh, orang itu kok baik. Kita ngeliat sisi baiknya orang. Maka apa yang beredar di darah itu jadi ringan, Pak. Jadi darah itu tidak berat untuk beredar di seluruh jaringan tubuh kita, Pak. Kenapa? Karena dia melakukan ghibtah. Ghibtah itu meringankan seluruh apa yang menjadi jaringan tubuh kita daripada ketika orang itu membenci, Pak. Itu kata seorang dokter. Makanya hasad itu menyimpan nama yang dibenci. Ghibtah justru berdamai dengan nama orang lain lalu melihat sisi kebaikannya. Makanya akhirnya ada hasad yang berubah menjadi kebaikan. Yaitu ketika kita ngelihat orang kebaikannya, maka kita tutup. Ya Allah, kalau saya dapat kenikmatan kayak dia, saya akan berbuat. Kalaupun dia punya keburukan, hanya Engkau yang tahu ya Allah, dan tidak usah saya yang tahu. Maka itu akan jadi pahala besar untuk kita, Pak. Kita iri, misalkan contoh, saya termasuk dulu kepada para ulama. Contohnya saya paling jatuh cinta sama Syekh Utsaimin. Saya itu dulu doa, ya Allah, kalau saya punya ilmu kayak Syekh Utsaimin, oh Masya Allah, ya Allah, saya akan wakafkan terus ilmu saya sebagaimana beliau. Kenapa saya berdoa ghibtah semacam itu? Karena ingin mendapatkan keutamaan pahala yang didapatkan oleh beliau. Sesimpel itu, Pak. Islam itu untuk memudahkan kita. Karena Islam itu selain melarang, dia memberikan solusi. Hasad nggak boleh. Tapi kalau kamu bercita-cita sebagaimana dia, kamu hanya melihat insight kebaikannya aja. Maka sesungguhnya yang asalnya tidak boleh itu menjadi boleh, bahkan menjadi pahala. Kayak orang nikah, Pak. Orang nikah, sebelum nikah, apapun yang terjadi di antara laki-laki dan perempuan sebelum nikah itu dosa. Mau sentuhan dosa, mau pelukan dosa, mau menangis di bahumu dosa. Tapi setelah nikah, qabil tu nikah wa tazwijah bimarin madkurin halan. Insyaallah. Masih hafal saya ya. Maka gak ada 1 menit, Pak. Tapi semuanya yang asalnya dosa itu menjadi sebuah kebaikan. Sama. Allah itu ketika melarang hasad, Allah menyediakan solusinya. Solusinya itu apa? Ghibtah. Ghibtah itu kayak orang nikah yang asalnya dosa, jadi pahala, Pak. Maka hasad itu ketika sudah dirubah melihat kebaikan dan bercita-cita sebagaimana orang itu, maka itu menjadi ghibtah dan itu menjadi ladang pahala yang luar biasa besar. Bapak pengen gak mendapatkan pahala sebagaimana orang kaya yang berderma dengan seluruh hartanya? Mau, Ustaz? Udah, ghibtah aja sama dia. Lihat sisi baiknya aja. Tapi saya mendengar isu ini, halah, tutup, Pak. Biar Allah yang ngurusin, itu bukan urusan kita. Allah tidak mengurusi, Allah tidak ngutus kita untuk menghisap orang lain. Oh, kalau ngelihat dia ada artis gini kok tampaknya baik, sudah tutup aja, ya Allah, kalau memang dia suka melakukan kebaikan berderma. Saya kalau punya kekayaan pengen kayak dia. Masalah maksiatnya hanya Engkau yang berhak untuk menghisapnya, bukan saya. Kecuali maksiat yang terang-terangan harus diterangkan dan diluruskan dengan ingkarul mungkar dengan cara yang baik. Maka akhirnya hasad yang ketiga itu merubah, Pak. Karena Allah itu kalau ngelarang selalu ada solusinya. Itu caranya Allah, Pak. Makanya dai kalau ngelarang itu harus ada solusi, bukan hanya ngelarang doang, ada solusinya. Itu bukan kulturnya wahyu, bukan pula kulturnya sunnah. Kulturnya sunnah kalau melarang pasti ada gantinya. Makanya hasad gak boleh, ghibtah. Melihat aja, siapa yang kita lihat, misalkan di Kemang ini, siapa orang yang kita lihat pinter, tapi baik, akhlaknya baik, berdermanya banyak, udah. Malam nitip sama Allah, ya Allah, saya kok ngelihat tetangga saya itu baik banget, ya Allah. Jadikan amal saya sebagaimana dia, ya Allah.
Dan pahala saya itu sebagaimana dia, ya Allah. Islam itu agama yang memudahkan, Pak. Itu saja sudah cukup mewakili. Ya, itu pun sudah mewakili kita mendapatkan pahala. Contoh kita ketika tasbih. Kalau ketika nggak bisa banyak, apa yang diajarkan oleh Rasulullah kepada kita? Ya sudah, kalau nggak bisa banyak, kita ucapkan apa tasbihnya? Ada khalqihi wa mizanata arsyi wa midada kalimati. Ya Allah, saya berzikir kepadamu sebanyak jumlah makhlukmu. Itu kan paling ringkas, paling gampang kan? Ya kalau kita lagi capek gitu malam gitu. Ya Allah, Allahumma anta Rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana lahtika wa wa'tika mastata'tu wa abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Sebagaimana jumlah manusia di atas muka bumi, ya Allah. Sudah itu insya Allah dapat kebaikan di sisi Allah. Karena diajarkan pula dalam dzikir pagi, dzikir sore kan gitu. Artinya cari rahmat itu gampang. Ya, selama kita ngerti bagaimana kita memaknai setiap ilmunya. Hasad berubah menjadi ghibthah. Banyak-banyakin ghibthah, Pak. Maka kita akan kaget dengan pahala kita sendiri nanti dalam kehidupan di akhirat. Banyakin ghibthah. Fulan ada nama orang lagi muncar, udah ghibthah saja. Fulan ghibthah saja, fulan ghibthah. Nanti lama-lama kita akan panen dengan pahala besar di akhirat. Yang paling mulia, yang keempat. Kondisi hasad itu apa? Dia hasad sama orang, lalu dia tahu dia hasad sama dia, lalu dia paksa dirinya berbuat baik sama orang yang dia hasad kepadanya. Ya. Contoh nih, Pak Ujang hasad sama saya. Maka cara untuk mengusir rasa hasadnya Pak Ujang sama saya, dia berbuat baik sama saya. Makanya kan Pak Ujang baik sama saya kan. Ini contoh. Maka ini tingkatan yang keempat, kata para ulama, yang paling baik. Bapak nggak suka sama siapa, udah temuin aja, kasih apa itu rujak, atau kasih soto, Mas Gondrong, Pak Gondrong, kasih hadiah. Ada soto nggak? Soalnya pagi ini nggak ada ya. Maka kita kasih, itu merupakan tingkatan yang paling baik. Yang tentunya mungkin hanya terseleksi, hanya orang-orang yang terpilih. Mungkin kita mentoknya, mungkin kalaupun kita sudah mulai waspada bahaya laten hasad, mungkin mentoknya yang ketiga, yaitu adalah kita mengubah hasad menjadi ghibthah. Tapi yang paling tinggi yang keempat. Ya, bukan berarti nanti kalau ada orang yang berbuat baik, Bapak lalu suudzon. Kamu baik banget sama saya. Lagi hasad ya sama saya. Maka jangan semacam itu. Maka inilah yang menjadikan kita memahami poin yang ketiga, tingkatan-tingkatan dan kondisi hasad itu. Yang ketiga. Yang keempat. Apa itu yang keempat? Apa itu yang kelima? Apa yang keenam? Pada poin wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu innaka ra'ufur rahim. Apa itu poin yang keempat? Insyaallah kita pelajari pekan depan kalau tidak ada udzur. Ini yang dapat kita sharing pada kesempatan pagi kali ini. Ya. Semoga Allah memberikan kelapangan hati kita. Lalu kita sudah mulai menyadari, ya Allah, hidup saya ini kok penuh hasad ya. Ya, ilmu itu fungsinya baik kepada yang menyampaikan dan mendengar. Ilmu itu fungsinya apa sih? Meluruskan yang bengkok, membersihkan yang keruh, mengarahkan yang tersesat. Dan semoga apa yang bengkok pada hati saya, hati para jamaah, moga-moga dengan ini kita semakin lurus untuk waspada terhadap bahaya laten hasad. Sudah Pak, cukuplah kita tahan lisan kita oleh bicara tentang fulan dan fulan. Barakallahu fikum. Ini yang dapat saya sampaikan dalam pertemuan hari ini. Semoga Allah memberikan kebaikan dalam setiap urusan yang kita kerjakan.